pada saat terjadinya kejadian di Jalan Jalan. Betul? Betul. Masih ingat tanggal berapa Bapak? Waktu itu tanggal Saudara pernah diperiksa di kepolisian kan? ya betul. Pernah di BAP maksudnya. Betul. Saudara sampaikan di sini bahwa saudara datang ke mendapatkan informasi tanggal 30 Agustus, benar Pak? Betul. Tahun 2021 ya. Saudara bisa ceritakan kejadian hari itu sampai dengan saudara tiba di Subang? Silakan. siap. Jadi pada saat itu kita mendapat perintah untuk melakukan pelacakan di Jalan Caga, TKP pembunuhan, wilayah lokasi Subang. Pada saat itu kita Sudah Pak? Sudah. Dulu yang ini Pak. Tadi proses Subang. Sudah suka konsep? Udah. Ya, kita saya ulangi ya. Jadi pada tanggal 30 Agustus, Bapak mendapatkan perintah dari mana Pak perintahnya? dari Kasubdit saya Kasubdit sekitar jam berapa Pak? sekitar jam 1-an. Jam 1. Kemudian kita persiapan untuk meluncur ke lokasi. Ya. Kira-kira setidaknya pukul 3 sore kita sudah di lokasi. Lalu kemudian saya di situ mempersiapkan satwa kami yang untuk digunakan melakukan pelacakan. Tim yang sedangkan tim yang lain melakukan perubahan atau pengumpulan bahan keterangan dari para penyidik di lokasi. Di situ kita dapatkan sumber bau dari darah saudara Amel atau asal dari bawah punggung saya, disampaikan seperti itu, didapatnya di kamar saudara Amel kalau nggak salah. Jadi sampai di lokasi jam 3 sore. Betul, jam 3 sore. Ya, jam 3 sore. Saudara menggunakan jenis satwa apa? Kita menggunakan jenis satwa anjing Belgian Malinois. Yang telah dilatih ya? Ya betul. Dengan telah dilatih khusus berjenis Belgian Malinois. Betul. Kemudian dilakukanlah pengembusan atau apa di situ? Pelacakan. Nah, pelacakan. Kemudian menemukan ada hal baru. Pada saat itu sekitar jam 3:30 kita mulai pelacakan. TKP pertama lokasi pertama yang kita sisir yaitu tempat pencucian mobil. Tempat pencucian mobil itu Di seberang TKP, di depan seberang TKP. Jadi waktu itu kita dapat informasi bahwa di situ ada mobil mencurigakan yang kemudian orangnya membawa di lokasi tersebut. Makanya kita ditugaskan untuk menemukan atau mencari barang yang dimaksud tersebut. Pada saat kita sampai di lokasi, menurut CCTV yang diperlihatkan ke kita, barang tersebut dibuang di sekitar bank sampah. Cuma waktu kita sampai di lokasi, bank sampah tersebut udah kondisinya memang sudah dibakar, jadi sampah di situ sudah dibakar. Gitu. Nah, pertanyaan saya, pada saat dilakukan anjing itu melacak sampai bank sampah itu gimana? Tidak, kita langsung menuju ke lokasinya. Kemudian di tempat mana lagi yang dilakukan pengurusan dengan anjing? Apa pelacakan? Jadi setelah di lokasi pencucian mobil kita nggak menemukan hasil apapun. Lalu kemudian kita mendapat perintah baru mencari handphone saudari Amel yang katanya yang hilang di lokasi. Menurut informasi memang waktu kejadian itu bluetoothnya masih nyala. Bluetoothnya masih nyala? Ya, jadi masih nyambung bluetoothnya. Jadi waktu itu kita disuruh menyusup di sekitar lokasi TKP, yaitu di kebun samping kiri TKP sampai ke belakang, hasilnya nihil. Kalau tim untuk seluler itu Damsel ya? Bukan dari saudara ya? Bukan. Kalau untuk pelacakan signal dan sebagainya. Bukan. Jadi kita tetap menggunakan titik awalnya dari darah saudari Amel dengan harapan bahwa yang dari darah itu bisa menuntut kita menemukan handphone saudari Amel. Tetapi setelah diutari TKP memang nggak ada. Memang nggak ada. Kemudian
ada kegiatan apa lagi setelah itu Pak? Selain melacakan di tempat cuci mobil, di daerah sekitar rumah mencari ponsel, apa lagi Pak? Jadi 2 kali pelacakan yang sebelumnya itu berarti sekitar pukul 5:30 sore. Pada saat itu kita berinisiatif mengistirahatkan satwa kita. Nah, pada saat istirahat ada berita tambahan lagi untuk melakukan penyamaan bau. Penyamaan bau. Betul. Jadi dari penyidik waktu itu kita diperlihatkan barang bukti berupa helm warna kuning. Helm warna kuning. Terus dihadirkan beberapa saksi pada saat itu. Jadi kita lakukan penyamaan bau. Sekitar pukul 18 bolong atau lebih, sekitar setengah 7 malam. Pada saat dilakukan penyamaan bau tersebut, hadir beberapa orang saksi yang hadir di waktu itu ya. Itu dilakukan di TKP atau di mana? Di garasi TKP itu. Terdakwa hadir Pak? Terdakwanya hadir? Hadir. Nah kemudian, pada saat dilakukan penyamaan bau, apa yang terjadi Pak? Pada saat itu kita dihadirkan 6 orang saksi dengan sumber bau dari helm itu. Satwa kami berreaksi kepada saudara Danu. Terdakwanya ya? Iya. Reaksinya gimana? Waktu itu mungkin tidak nyala. Menyala. Iya. Sekarang, saudara sebagai ahli dalam hal satwa tentang anjing yang terlatih, kalau anjing ini melakukan menyala dan saudara tidak memiliki indikatornya apa? Jadi pada saat proses pembentukan satwa kita mengajarkan respon identifikasi dengan menyala atau mungkin dengan tenang, tergantung kasusnya. Misalnya memang untuk anjing pelacak khusus seperti bahan peledak atau narkotik biasanya akan berbeda respon. Jadi dengan bahan peledak biasanya anjing kita akan diam, dengan narkotik biasanya akan menggaruk ya. Terus kalau misalnya di anjing pelacak umum biasanya akan menyala, atau memang misalnya dia begitu yakin biasanya gigit. Pada saat itu dia menyala kepada terdakwa dan berarti indikasinya terhadap bau yang saudara ciumkan kepada anjing tersebut ada di dalam itu atau gimana Pak? Coba jelaskan. Jadi menurut penilaian kami waktu itu di lokasi, kita beranggapan bahwa bau tubuh saudara Danu menempel di helm tersebut. Ya, makanya dia mencari bau yang identik, yang sama. Ya. Kemudian itulah ketika dia mendapatkan bau yang sama, anjing itu menyala. Ya, bentuk responnya seperti itu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, terhadap saksi-saksi yang dihadirkan itu pilihan siapa? Kok bisa misalkan si Danu, si ini, si yang dihadirkan itu siapa yang? Mungkin pada saat itu dari penyidik ya, karena kita cuma melaksanakan tugas kami. Jadi saksi yang telah disediakan kita identifikasi satu persatu gitu. Jadi tugas Bapak bersama anjing yang terlatih ini berarti berdasarkan masukan dari penyidik. Memang sudah didata di lokasi, jadi beberapa orang saksi yang memang tidak tahu dari mana asal muasalnya, dengan berbekal barang bukti sebagai titik awal kita lakukan penyamaan bau. Enggak, maksud saya gini Pak, ketika saudara sampai saudara ke tempat cuci mencari handphone, itu berarti pemetaan tersebut dilakukan oleh penyidik. Ya betul. Kalau tingkat akurasinya itu berapa persen Pak? Berapa persen? Kita nggak bisa bicara persentase karena memang di situ kan murni dari respon anjingnya. Jadi sebagaimana kita ajarkan ke anjing, ke satwa kita, ketika memang dia menemukan bau yang cocok, dia akan merespon. Tapi kita nggak bisa bicara persentase untuk keyakinan bahwa itu memang bau yang menempel di situ saudara Danu atau tidak. Tapi dari kita lihat dari respon dari satwa kita yakin bahwa seenggaknya ada partikel bau dari tubuh saudara Danu menempel di helm tersebut. Pada saat itu hanya Danu aja ya? Danu. Yang direspon oleh satwa kita saudara Danu aja. Jadi
Untuk sisa saksi setelahnya, adik saya tidak menunjukkan respon apa-apa. Jadi yang itu Pak Mikro jarang ya? Bukan. Waktu yang penyamaan bau itu dari helm. Oh, dari sana. Betul. Yang warna kuning? Betul, yang warna kuning. Ada tadi Pak Yusuf? Ada. Coba. Betul itu helm ya, sama helm dengan baunya ada darah ya. Kita nggak ada satu pautnya antara helm dengan sumber bau darah yang kita gunakan untuk penyusunan lokasi sekitar. Jadi memang helm dan bau itu beda, kasus helm dan darah itu beda kasus. Nah, kalau misalnya ini kan ahli ya, kita semua kan berani di bidang fatwa ya. Masalah apa? Kecepatan dari ini maksudnya saya bicara masalah akurasi ya. Kalau kecepatan di dalam mencem itu memang cepat maksudnya. Apa misalnya bisa misalnya fatwa ini kadang-kadang stabil gitu kan? Apa? Ini bukan apa enggak atau langsung gitu. Responnya. Jadi kita akan meyakinkan dia dengan titik awal tersebut, biar dia memanggil bau yang tersebut, biar dia ingat akan bau tersebut, baru kemudian kita lakukan pelacakan. Itu pun juga sama dengan halnya penyamaan bau. Jadi ketika kita yakin bahwa dia sudah mencium bau tersebut dan mengingatnya, baru kita mulai melakukan pelacakan atau penyamaan bau tersebut. Pada saat saudara melakukan pelacakan tembusan gitu ya, nah itu baunya siapa atau gimana? Waktu pelacakan di sekitar area itu kita menggunakan darah saudari Amel yang memang tertinggal di lokasi TKP di ruangan kamar. Ya, jadi berdasarkan informasi dari penyidik bahwa yang darah yang tertinggal di lokasi itu merupakan milik saudari Amel. Jadi kita menggunakan itu sebagai titik awal untuk melakukan pelacakan. Terus habis itu cara gimana? Kita ciumkan. Oh, ciumkan. Ya, kita ciumkan biar dia mengingat bau tersebut. Kemudian kita memberi perintah agar dia memulai pelacakan. Nah, hasilnya waktu menggunakan darah saudari Amel itu yang kita mencari di sekitar pencucian mobil dan pekarangan di sebelah TKP tidak menghasilkan apa-apa. oh tidak masalah apa-apa, bisa kayak HP nggak ada. Ya, jadi kita tidak menemukan apa-apa dalam artian nihil. Nah setelah itu ada lagi. Setelah itu tadi yang setelah saya jelaskan bahwa kita mengistirahatkan satwa, kemudian setelah maghrib kita dapat perintah untuk penyamaan bau dari barang bukti helm yang tertinggal di TKP. Akhirnya didapat. Akhirnya pada saat proses penyamaan bau, adik saya merespon ke saksi pertama ya, pada saat itu posisinya sudah ada. Ya, itu penyamaan bau itu dari helm atau dari darah? Dari helm. Oh, dari helm. Helmnya siapa? Kurang tahu kita. Oh, Jadi kita cuma diberi alat bukti untuk titik awal helm yang berada memang di lokasi. ya. Nah, terus ada nggak misalnya darahnya Bu Juti juga? Oh enggak ada. Jadi setahu saya memang Kenapa kok saat ahli hanya Amel gitu? jadi memang pada
itu kita mempunyai tugas masing-masing di lapangan. Jadi seperti saya menyiapkan satuannya, Bapak Pelindung, mereka yang mengumpulkan informasi dan kira-kira mana yang bisa jadi titik awal pelacakan dan sumber bau apa yang misalnya bisa kita gunakan untuk pelacakan. Jadi waktu itu Pak Pelindung saya mendapatkan sumber baunya dari darah. Dan waktu saat itu saya tanyakan informasinya bahwa itu darah itu memang berasal dari daerah saudari Amel. Ya, kan Amel. Atau ada nggak darahnya Bu Tuti juga? Enggak ada waktu itu. Cuma satu titik awal aja. Terus nggak ada yang lain? Enggak ada. Apa dikasih urusan tidak ada? Oh, Dia dikasih pelacakan yang lain selain darah sama helm? Enggak ada. Oh, hanya darah sama helm. Betul. Ya, sekarang Pak Jackson. Mas Mas. Terima kasih tadi ahli sampaikan bahwa ahli melakukan pelacakan atau penyamaan bau terhadap helm ya, helm ya tadi ya. Nah, helm ini yang dijadikan sebagai paderan itu helm anak siapa sih? Ada helmnya kan? Enggak ada. Oh, iya. Helm ini siapa sih? Kok saya kurang tahu? Orang tahu. Betul. Jadi kita cuma berdasarkan informasi dari penyidik pada saat itu kita ditunjukkan bahwa rekening itu kemungkinan bisa digunakan jadi alat bukti. Jadi waktu saat itu kita beranggapan bahwa ada kemungkinan helm kuning tersebut ada kaitannya dengan kasus yang terjadi. Tapi saksi nggak tahu itu helm punya Yoris atau punya Amel atau punya siapa, nggak tahu ya. Tidak tahu sama sekali. Karena saksi anggapannya pertama digunakan pembanding tadi kan sampel darah ya, DNA ya. Iya. Ya DNA kan. Bukan pembanding untuk dua alat bau yang gimana maksudnya tadi? Bukan pembanding untuk sebagai pelaku atau gimana maksudnya? ya, jadi sumber bau yang pertama dan sumber bau yang kedua itu tidak ada kaitannya. Jadi memang kita melakukan pelacakan yang pertama itu di area menggunakan darah saudari Amel, sedangkan yang penyamaan bau kita menggunakan helm. Jadi itu tidak ada kaitannya. Ya, penyamaan bau itu apakah sebelumnya helm tadi itu diinfuskan ke? Betul. Nah, berarti maksudnya begini ya, bisa saya gambarkan. Pertama, anjing tadi dikasih penyamaan bau terhadap DNA darah Amel ya. Betul. Darah Amel, terus kemudian karena tidak ditemukan, diganti lagi baunya, diganti bau yang ada di helm begitu ya. Iya betul. Nah, baik, saya teruskan lagi. Kalau begitu, pertanyaan saya adalah ketika darah tadi itu tidak ditemukan, ya, apakah penyamaan darah tadi itu, bau darah tadi itu terhadap orang berlaku tidak? Maksud saya pada saat itu Danu dan teman-teman saksi yang ke 5 saksi tadi itu, apakah dipakai juga untuk yang masalah darah tadi itu pembandingnya? Tidak. Tidak ya. Tidak. Jadi kita nggak menggunakan sumber bau darah untuk penyamaan bau yang saksi. Jadi itu kita gunakan cuma untuk penyusunan area lokasi aja. Baik. Media apa yang biasa digunakan anjing pelacak tadi itu untuk menentukan apakah ini kualitas atau tidak barang yang barang yang dicari gitu. Biasanya memang yang tertinggal di lokasi barang-barang yang mencurigakan yang memang mungkin bisa diidentifikasi bahwa itu bukan barang dari korban atau misalnya memang barang yang intinya barang yang tertinggal di lokasi yang memang dicurigai bisa digunakan sebagai titik awal yang kita gunakan. Jadi bukan hanya korban aja, artinya pelaku atau siapapun orang yang pernah menyentuh atau berhubungan dengan barang itu Betul. bisa jadi masuk kategori itu. Betul. Bisa kena. Betul. Ya karena ini kan PKP sudah lama gitu. Tadi kan tanggal 30. Betul. Jadi tanggal berapa 18 sudah ada tim Nafis, tim lab, terus
kemudian tanggal 19 sudah ada oknum polisi datang beserta beberapa orang. Nah, itu juga bisa kena juga. Maksud saya bisa teridentifikasi gitu. Bisa identifikasi untuk sumber bau yang awalnya, maksudnya memang kan kita butuh status quo ya di lokasi. Jadi kalau misalnya memang status quo nya masih bagus, di situ akan lebih mudah untuk kita mengidentifikasi mana sumber bau yang bisa kita gunakan untuk pelacakan. Jadi misalnya memang TKP sudah lama, apalagi berbau seperti itu akan menghabiskan juga untuk kita. Pada saat mengidentifikasi itu, apakah hanya saudara Ramdhani saja atau terdakwa saja yang kena menyala angin tadi itu? Betul. Cuma saudara Dano kalau saya yang direspon oleh satwa kami. Nah, saksi, sepengetahuan saksi atau sepengalaman saksi, berapa lama biasanya TKP itu bisa rusak? Artinya tidak bisa teridentifikasi oleh anjing pelacak, seumpama itu TKP misalnya awalnya bersih gitu ya, steril gitu ya. Itu biasanya berapa lama itu, Pak? Masih bisa masuk kategori anjing pelacak, itu bisa turun gitu? Bisa sampai 3 sampai 1 minggu. Memang kalau misalnya situasinya status quo lokasi itu memang masih terjaga. Terus untuk misalnya penyusuran di luar area TKP yang memang rawan terusak oleh cuaca, itu mungkin 3 hari udah rusak. Jadi tergantung cuaca juga, kayak hujan panas itu bau yang tertinggal di lokasi itu akan cepat hilang gitu. Atau mungkin memang kalau status quo-nya tidak terjaga akan terkontaminasi dengan bau yang lain. Baik, misalnya saya contoh ini saksi. Misalnya saya tangan saya memegang darah korban gitu ya. Terus kemudian saya mandi, saya pakai sabun, terus 1 hari kemudian saya diindus oleh K9. Apakah masih bisa menyala? Tidak. Bisa. Masih bisa. Bisa, asal sumber baunya clear. Jadi walaupun kita tubuh kita mandi dicuci, tapi kalau kita tubuh kita mengeluarkan bau yang khas setiap orangnya. Jadi akan sangat berbeda, bau A dengan B itu akan beda. Ya, ini bukan bau ya, menurut saya ini darah, kaitan dengan darah. Ketika tangan kita terpapar darah korban nih, terus kemudian kita mandi nih pakai sabun. 1 hari itu kan kita mandi berulang kali, dengan 2 kali kan. Nah, apakah itu masih bisa terendus tidak? Kemungkinan kalau memang sangat bersih cucinya, bisa kemungkinan bau tersebut bisa hilang. Jadi kita nggak bisa menentukan baunya akan nempel terus atau enggak. Jadi tergantung anjing. Kalau misalnya memang anjing itu masih bisa mengidentifikasi, dia masih bisa mengeluarkan respon bahwa ada bau yang sama dengan titik awal, dia akan merespon. Iya, maksud saya, pertanyaan saya, sepengetahuan saksi, sepengalaman saksi, pernah tidak ada kejadian seperti itu? Misalnya ini sudah dibersihkan semua badannya, terus kemudian didatengin anjing, apakah masih bisa teridentifikasi tidak? Pernah. Bisa, masih bisa. Baik. Terus kemudian saksi, ketiga ini kan klien kami kan orang yang paling terakhir datang ke TKP, ya. Maksud kami terdakwa bersama orang yang dicurigai itu kan paling terakhir masuk ke dalam TKP dan masuk ke dalam bak mandi itu yang sudah bercampur dengan darah gitu. Nah, apakah misalnya ketika orang tangan kena air yang sudah bercampur dengan darah, apakah itu masih bisa, misalnya besoknya nih, masih bisa teridentifikasi tidak oleh K9 tadi? Sumber bau yang kita gunakan apa dulu? Darahnya atau dari darah? Kalau analogi saya tadi kan contohnya darah yang sudah bercampur dengan air menempel di tangan gitu. Masih bisa. Itu bisa bertahan sampai berapa lama saksi biasanya? Kalau misalnya memang nempelnya kuat ya bisa sampai 3 hari. Bisa sampai 3 hari. 3 hari masih bisa. Tergantung juga kita bilang bahwa banyak faktor yang menentukan bau itu kuat menempel atau kuat tercium atau enggak. Salah satunya mungkin cuaca yang saya tadi jelaskan, kemudian kontaminasi dari bau yang lain itu bisa berpengaruh ke anjing juga. Nah, selain itu saksi, selain media yang digunakan tadi kan darah, terus kemudian apakah misalnya nih rambut bisa nggak? Bisa
sebesar itu, walaupun itu kecil itu, walaupun tidak masuk dalam rambut, tidak berikut angka rambut itu masih bisa atau tidak? Bisa rambut tidak. Jadi semua anggota tubuh ini bisa ya kasih. Mengeluarkan bau yang khas yang memang bisa tercium oleh satwa. Termasuk pakaian yang menempel pun, Pakaian, ketika sudah tidak dipakai oleh pelaku misalnya atau tidak dipakai oleh korban itu masih bisa. Masih bisa. Masih bisa ya. Jadi kalau misalnya bekas dipakai itu biasanya masih bisa. Saudara Ali, waktu saudara Ali melakukan pelacakan di rumah itu kan tanggal 30 ya, sampai 30 Agustus. Betul. Di sini nih, Betul. di sini nah, menurut pengalaman saudara Ali itu standar operasi personal dalam melakukan pelacakan itu apa? Bagaimana sih menurut standar di internal itu? Apakah harus ada permintaan dulu atau memang seperti apa? Ya. Tidak dia langsung turun atau seperti apa? Biasanya kita permintaan atau perintah dari pimpinan. Jadi kalau misalnya ada permintaan langsung dari masyarakat, kita akan melaksanakan tugas. Ataupun memang itu bentuknya perintah dari pimpinan langsung. Saudara kan di Polda ya? Di Polda. Polres Subang. Polda. Waktu itu saya masih di Polda. Dan polisi sampai di Polda. Polda. Kalau sekarang saya di Polres Tabanan. Oke, pada waktu itu tanggal 30 Agustus itu atas permintaan Polres Subang atau dari Polda sendiri langsung? Saya dari saya perintah langsung dari Kasubdit. Nah, tadi kan saudara menerangkan bahwa pada pukul 18 ya, pas 18 yang sampel helm kuning itu. ya 18. Nah itu helm kuning itu posisinya memang di dalam rumah atau di bawah dari luar? Setahu saya waktu itu saya masih lihat itu posisinya masih di meja ruang tamu ya. Dari sebelum pada saat awal saudara datang itu helm itu sudah ada di situ. Iya sudah ada di situ. Sudah di situ. Sudah ada di situ. Kemudian ada perintah untuk mengambil helmnya. Ya, nama lo menggunakan helm itu sebagai dasar perintah dari mana? Dari Polda atau dari Polres? dari penyidik waktu itu kalau nggak salah saya kurang paham ya waktu itu perintahnya dari siapa karena sebagai handler saya cuma melaksanakan pelacakan yang koordinasi itu Pak Menteri. Oh jadi saudara tidak tahu siapa yang memerintahkan waktu itu? Betul, cuma dari penyidik yang pasti di lokasi. Penyidik lokasi itu. Apakah dari satuan Polres saudara Kurang tahu saya. belum tahu ya? Lazimnya di dalam menurut pengalaman saudara saksi dalam melakukan pemeriksaan itu biasa kalau kejadian-kejadian itu langsung turun atau biasanya karena ini kan rentetan waktunya ada 3 hari ya, 18, 20, baru 30 ya, 30 sudah lama gitu. Itu kebiasaan-kebiasaan saudara Andi itu seperti apa? Apakah langsung begitu dia langsung turun atau gimana? Seperti yang saya jelaskan tadi ya, jadi kita turun ke lokasi itu biasanya berdasarkan pemeriksaan masyarakat atau langsung dari perintah pimpinan. Jadi tidak ada langsung ya, Tidak ada, nanti kita nggak dapat otomatis ke lokasi. Sedikitnya saudara saksi ini berkaitan sama pertanyaan-pertanyaan sebelumnya terkait dengan helm. Helm kan menjadi barang bukti, salah satu barang bukti yang ada di TKP saudara saksi, yang mana di kemudian diputuskan lalu diperbandingkan dihadapkan dengan para terdakwa pada saat itu, salah satunya saudara Ramdhani. Nah pertanyaannya simpel saja, kenapa cuma helm yang diputuskan saudara saksi? Padahal di situ ada banyak barang bukti itu saudara saksi. Kenapa cuma helm doang yang diputuskan yang berbanding dilacak gitu saudara saksi? Padahal di situ ada sendal pakalolo dan lain sebagainya gitu saudara. Kenapa cuma helm itu?
ya, jadi kita cuma mendapat berita aja bahwa ada salah satu barang bukti yang bisa digunakan mungkin untuk sebagai penyamaan bau di lokasi gitu dengan saksi-saksi yang ada. Jadi memang permintaannya khusus dari penyidik menggunakan helm itu mungkin untuk dicari pemilikannya atau mungkin untuk informasi tambahan siapa yang pernah menggunakan atau siapa yang menempel di helm tersebut. Oke, setelah mendapat perintah atau instruksi untuk